Kisah berawal saat seorang pemimpin kota bernama Wen Hao mengadakan pesta pernikahannya dengan seorang wanita yang usianya jauh lebih muda dan kabarnya dibeli dari pinggiran kota. Semua orang yang hadir dalam acara tersebut tak menyadari seorang pendekar baju hitam sedang bersiap mengacaukan acara tersebut dengan jurus nada mematikan yang hilang 4 tahun yang lalu. Setelah mendengar laporan, Ketua Aliansi Pedang Zhongyuan bernama Yan Ping mengutus muridnya bernama Sunji dari Balai Sanpeng untuk pergi ke Kabupaten Yan dan menangkap pelaku. Dia menemui wanita bernama Asu yang menjabarkan wajah pendekar tersebut. Karena satu-satunya orang yang selamat, pemimpin kota yang baru bernama San King mengurungnya karena dicurigai sebagai komplotannya. Asu mengaku tak mengenal pendekar tersebut dan dalam kesaksiannya dia mendengar alunan yang menyentuh jiwa. Namun tiba-tiba kaki dan tangannya lemas hingga kesadarannya sedikit berkurang. Setelah beberapa lama tersadar, dia melihat pendekar pipa berdiri di hadapannya. Seseorang melapor bahwa pelaku diketahui berada di kuil Jinye. San King bergegas menuju kuil tersebut bersama Chunji. Setibanya di sana, mereka berhadapan dengan seorang pemuda bernama Chiyun yang seketika menggunakan ilmu meringankan badan dan membawa Asui. 你把阿谁姑娘带到哪儿了？ 石云，快交还阿谁姑娘！ 见他一面，才能排除嫌疑。这位高手功力匪浅，我们打不过。我欣赏你，行，问。 Tak sengaja, Asui bertemu dengan pendekar pipa yang dia lihat 3 hari yang lalu. Saat Sujin menghampirinya, Asui mengatakan bahwa pria bernama Lici di hadapannya memiliki wajah dan postur tubuh yang sama dengan pelaku. Namun tatapannya kali ini berbeda sepenuhnya. Setelah membahas kasusnya bersama Lici, menduga bahwa pendekar pipa adalah temannya bernama Liyuan. Dengan bantuan Chiyun, Sujin mendapatkan fakta bahwa semua orang tewas bukanlah akibat nada mematikan, melainkan racun baibu yang dipersiapkan oleh San King. Asui menjelaskan bahwa dia tak meminum apapun pada malam tersebut. Pelaku sengaja menggunakan nada dari pipa untuk memfitnah Lici. Dan setelah fakta terungkap, Chiyun menemui San King yang akan melarikan diri. 瞒不住了，准备跑了。杀了他！说吧，为什么要害唐不林？石云，给我一炷香。 他什么都招了。 Di depan Sujin, San King mengaku bahwa Liyuan yang telah memaksanya mencelakai Lici. Malam itu, saat San King meninggalkan kediaman Hao, Liyuan menyuruhnya untuk meracuni 100 orang dari keluarga Hao agar San King menggantikan posisi Wen Hao. Liyuan membuat kematiannya seolah akibat dari nada mematikan dan menyuruh San King membawa aliansi pedang Zhongyuan untuk pergi ke kuil Xinye mencari Lici. 就是他李子。 Seorang pria bernama Ping Jai menyampaikan surat dari seseorang dan sebuah kotak berisi setengah bagian seruling giok. Seruling tersebut mengingatkan Lici pada kejadian 4 tahun yang lalu. Saat rekan seperjuangannya bernama Liyuan mengajaknya memainkan alat musik dengan ilmu seni yang diajarkan ke perguruan mereka yang telah tiada. Lici tak menyangka Liyuan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangnya.
Saat Ciyun menginterogasi Sun King, tiba-tiba seseorang menyerang dari kejauhan hingga dia pun tewas. Sujin menemukan pil 9 hati iblis di dekat jasad Sun King, sementara Ciyun mengejar pelaku. Sujin yang gagal mengejar Ciyun bertemu dengan Asui dan membawanya menemui Lici. Lici mengatakan bahwa untuk mengejar pelaku mereka perlu memakai jalur air. Lici sengaja membawa Asui karena Li Yuan pasti memiliki alasan mengapa dia memanfaatkan Asui. Sujin menunjukkan pil 9 hati yang telah lama hilang sejak Yingyang Papillon dibasmi oleh aliansi pedang dataran tengah, dan akhirnya Ciyun berhasil menangkap pelaku. 谁派你来杀人灭口的？你小子什么身份？ 不要逼我！千万别服毒！Dengan tepat waktu, Lici muncul dan berhasil mengepaskan tubuh pelaku. Namun tak lama, pelaku kembali menyerang. Sujin tak menyangka bahwa yang telah menghabisi Sun King adalah Jiang Cheng, pewaris keturunan sekte Yanmen yang selama ini dikenal jujur dan sangat kesatria. Sujin mengatakan bahwa Jiang merupakan sahabat dekat pendekar pedang angin barat bernama Xuan Xiang. Di kota Raja Pedang wilayah Suasi, mereka sering membasmi kejahatan dan membantu orang lemah hingga dijuluki dua pahlawan Suasi. Kabarnya Xuan Xiang diam-diam meminum pil 9 hati iblis, bahkan mencampurkannya dengan makanan Jiang. Saat Jiang mengetahuinya, Xuan Xiang hanya beralasan agar kekuatan Jiang semakin meningkat. Karena Jiang tak ingin menggunakan cara kotor, dia pun bersumpah tak akan lagi meminum pil iblis tersebut. Namun prosesnya sangat menyakitkan. Hingga setengah tahun yang lalu, Xuan Xiang pun menghilang secara misterius di rumahnya dan tak ada kabar mengenai Jiang. Lici membuat Jiang berbicara empat mata. Dia mengetahui bahwa Li Yuan pernah menemui Jiang dan membawanya menemui Sun King. Jiang mengatakan bahwa dia sedang mencari Xuan Xiang untuk menanyakan alasan dia meracuninya. Lici mengatakan bahwa dia bersedia menahan racun pil iblis dalam tubuh Jiang dan menjaga nama baik sekte Yanmen, asalkan Jiang memberitahukan keberadaan Li Yuan. Namun tiba-tiba Jiang dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Ketua sekte Yanmen bernama Jiang Peiyu menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Lici pada putranya. Mereka pun bersiap menyerang Lici. Namun dengan mengejutkan, Lici sengaja mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri. Saat Lici dan Ciun dikurung, Sujin dan Asui mencoba menjelaskan bahwa Lici hanya berniat menahan racun yang ada dalam tubuh Jiang. Tak lama Xuan Xiang muncul dan meminta Ketua Peiyu mempercayakannya untuk menyelidiki kasus kematian sahabatnya. Jiang Qingyu, wakil ketua sekte Yanmen, menemui Xuan Xiang dan menawarkan bantuan untuk menyelidiki kematian keponakannya. Mereka memutuskan untuk memberi informasi lewat Sisan Lou. Sisan Lou merupakan tempat misterius yang memiliki info paling lengkap di dunia persilatan dan memiliki penjahat paling hebat di dunia. Untuk menemui Sisan Lou, mereka harus pergi ke pos depan untuk bertemu sang perantara, yaitu penjahat nomor 1 di dunia bernama Lang Hun. Sujin dan Xiun yang mencurigai Xuan Xiang pun membututinya hingga ke tempat tersebut. Dan saat Lang Hun tiba, Xuan Xiang menjadi tamu pertama yang menawar. 客人出价几何？实在自由身，无敌心头血，3根含恨指，这是要换什么？一
真凶。这筹码怕是不够。拿命来！江二叔，你这是？King Yu ternyata pura-pura membantu dan sengaja membawa Xuan Xiang ke menara abadi. Dia menyalahkan Xuan Xiang karena membuat ketua sekte Yanmen melepaskan Li Qi. Padahal dengan menangkap Li Qi akan memicu perselisihan dengan aliansi pedang dataran tengah, hingga dia pun bisa naik tahta merebut posisi kakaknya. King Yu telah membayar mahal pada pemimpin Sisan Lou untuk mendapatkan kesempatan menghabisi Xuan Xiang. Tak lama, Su Jin dan Xiun pun muncul. Li Qi menuruni tebing yang dekat dengan tempat tinggal Xuan Xiang dan Jiang. Dia melihat jasad yang telah menjadi tengkorak dan menduga bahwa jasad tersebut adalah Xuan Xiang yang asli. Dia menyadari adanya kesalahpahaman antara Jiang dan Xuan Xiang. King Yu yang masih bersikeras untuk menghabisi Xuan Xiang bersiap untuk menenggelamkan menara abadi. Namun tiba-tiba在这儿，此人乃是我中原剑会重要一番。 Li Qi mengatakan bahwa kematian Jiang adalah rencana Li Yuan agar Li Qi dikejar oleh sekte Yanmen dan datang ke Sisan Lou untuk membuktikan kebenaran. Karena Li Qi menyerahkan diri, akhirnya Li Yuan mengirim Xuan Xiang palsu. Kali ini Li Qi ingin mengetahui siapa sebenarnya yang sedang menyamar menjadi Xuan Xiang. Xuan Xiang已经死了。 Li Qi menjelaskan setengah tahun yang lalu, malam di mana Xuan Xiang menghilang secara misterius, ternyata dihabisi oleh Jiang sendiri dalam halusinasinya akibat reaksi racun. Saat Li Qi mencoba menahan racun pada tubuh Jiang, dia menyadari bahwa pil iblis telah lama menumpuk di tubuh Jiang, yang berarti Xuan Xiang bukanlah orang yang pertama kali meracuni Jiang. Xuan Xiang mengetahui bahwa orang yang menggunakan pil iblis harus meminumnya seumur hidup. Jika tidak, maka akan hilang akal dan tewas. Demi menunda efek racun tersebut, Xuan Xiang hanya bisa memberi Jiang pil iblis secara terus-menerus. Namun saat memasukkannya ke dalam makanan, kesalahpahaman pun terjadi. 产生了误会，就没有一件事情是巧合。现在我更加确信。 Dan ternyata yang menyamar adalah Wu Yan, utusan Li Yuan. Li Qi pun sudah menduga dengan rencana Li Yuan bahwa kasus kediaman Hao sebagai umpan untuk menarik aliansi pedang Zhong Yuan, lalu memanfaatkan ambisi King Yu terhadap ketua sekte Yanmen dan membuat Li Qi didesak oleh pengejaran dari dunia persilatan. 找到刘演才是我的真正目的。带我去见他。刘演的手笔，他是我的。我是草发。 一箭穿心。Wu Fang menggunakan jurus dua bayangan. Li Qi menyuruhnya memberitahu Li Yuan bahwa dia harus datang sendiri jika ingin balas dendam kepada dirinya. Dan tak lama Li Qi pun melepaskannya. 就循着邪湾来找，唐立慈想见尊主。 在下赶来的正是时候，江某已知晓情况。走了。 Ketua sekte Yumen menyerahkan King Yu dan Su Jin untuk diadili oleh aliansi pedang Zhong Yuan. Tak lama Raja Pedang Qiupeng muncul dan dengan angkuh meminta mereka menyerahkan King Yu. Xiun yang tak suka dengan sikap Raja Pedang menantangnya bertarung.
Li Qi membiarkan Raja Pedang membawa King Yu ke kota pedang karena dia yakin bahwa Raja Pedang terlibat dengan tokoh Peng Liu yang menjual pil iblis dan kemungkinan di sana ada petunjuk lain. Su Jin berpamitan karena harus kembali ke aliansi Zhong Yuan untuk melaporkan pada gurunya. Sedangkan Li Qi pergi menuju Menara 13 mengajak Lang Hun bekerja sama. Setibanya di sana, Ping Jai pemilik menara menemui Li Qi dan menanyakan harga yang dia tawarkan untuk Lang Hun. 请楼主开价。 那一本座想要的是你呢？公子亲自上楼来找了，想要审狼魂。勾起了万丈波澜。 唐公子，楼主已是命悬一线，越多死得越快。 Li Qi mengetahui bahwa Menara 13 berasal dari ahli mekanik nomor 1 di dunia, yaitu kapak iblis hidup. Di Menara 13 tak ada rahasia yang bisa disembunyikan. 唐公子，唐狐狸！ 果然了。沈狼魂终于来了。 Ping Jai memperhatikan gerakan Li Qi. Dia mengatakan bahwa Li Qi selalu menghindar ke samping untuk menjaga luka di perut yang telah lama tak bisa disembuhkan. Dia pun menyuruh Lang Hun menyerang bagian tersebut.阁下看清楚了，既然阁下执意要看， Ping Jai akhirnya mengerti satu hal mengenai rahasia abadi langit dan manusia. Hanya buku kehidupan Liu Li yang bisa menyembuhkan luka Li Qi. Namun dia tak mengerti mengapa Li Qi bisa memiliki ilmu yin dan yang. Setelah membawa Lang Hun, Li Qi mengetahui bahwa dia sedang mengumpulkan 7 batu permata milik kekasihnya bernama Hui. 4 tahun yang lalu, Hui menderita penyakit akut yang hanya bisa diselamatkan dengan pil penyambung nyawa. Setelah Lang Hun bersusah payah mendapatkannya, dia bertemu dengan Li Yuan dan kehilangan pil tersebut hingga Hui tak terselamatkan. Semenjak saat itu, Lang Hun bekerja di Menara 13 hanya untuk mengetahui informasi mengenai Li Yuan. Sedangkan Lang Hun pun mengetahui bahwa Li Yuan merupakan orang yang paling ingin dia habisi. Ternyata rekan seperguruan Li Qi yang ingin balas dendam kepada Li Qi menghabisi orang terdekatnya.
Karena memiliki musuh yang sama, Li Qi dan Lang Hun bekerja sama untuk menemukan Li Yuan. Li Qi dan Lang Hun berencana pergi menuju kota Raja Pedang untuk menghadiri sebuah festival di mana semua pahlawan akan berkumpul di sana. Dalam perjalanan, mereka membahas mengenai kota Raja Pedang yang terkenal dengan ponik pedang milik pendekar Xuan King. Dia adalah salah satu dari 7 pendekar pedang yang menghabisi Yin dan Yang dalam pertempuran puncak Tiandu. Meskipun mereka berhasil menghabisi Yin dan Yang, namun Xuan King terluka parah dan sulit disembuhkan hingga melepaskan senjatanya sendiri di dinding pedang Tianyan dan meninggalkan sebuah niat pedang. Orang yang berjodoh akan mendapatkannya. Dalam acara festival, Sujin dan rekannya bernama Sitan menghadiri acara tersebut untuk tugas penyelidikan. Tak lama muncul seorang pendekar badai salju bernama Xianji yang diam-diam diutus oleh Li Qi untuk mengamati jurus api yang dimiliki oleh Raja Pedang. Setibanya di kota Raja Pedang, Li Qi pergi ke dinding pedang Tianyan untuk menemui Xuan King. Xuan King melihat adanya segel mata emas dalam diri Li Qi dan tak lama dia pun menyerang. Dalam pertemuan yang diadakan oleh Raja Pedang Yu, semua orang yang hadir melihat adanya jurus api menembus angin dari dinding pedang Tianyan. Tak lama seorang petugas melaporkan kepada Raja Pedang bahwa ada penyusup yang telah menerobos area terlarang. Raja Pedang pun bergegas pergi ke dinding pedang Tianyan, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Lang Hun muncul dan tiba-tiba menyerang Raja Pedang, dan tak lama Li Qi pun keluar dari dinding pedang Tianyan. Seseorang mengenal Li Qi dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik kapal Wastu Wang Qiao yang terkenal dengan kekayaannya. Li Qi mengatakan pada semua orang bahwa dirinya lah yang telah menangkap King Yu dan menantang Raja Pedang untuk mengintegrasi King Yu secara terbuka. Meskipun dia telah menghabisi King Yu, namun Raja Pedang menyetujui hal tersebut. Akhirnya saat 7 murid dari Pavilion Tianjing yang ditugaskan untuk mengintegrasi King Yu, Raja Pedang Yu membuat jebakan untuk Lang Hun. Sesampainya di Wastu Wang Qiao, Lang Hun mengatakan bahwa Raja Pedang Yu memasang jebakan sesuai dengan dugaan mereka. Pu Zhu先生既然到了， Lang Hun mengatakan bahwa Pu Zhu mungkin saja telah ditipu oleh Raja Pedang Yu, karena kejadian yang sebenarnya adalah King Yu telah tewas saat Lang Hun datang ke ruang tahanannya. Tak lama Lang Hun bersembunyi karena merasakan kedatangan seseorang. Ternyata Wu Yan merubah dirinya menjadi Lang Hun dan membakar jasad King Yu tepat saat Pu Zhu datang. Dilihat dari lukanya, sangat jelas bahwa Raja Pedang menghabisi King Yu untuk membungkamnya dan menjadikan Lang Hun sebagai kambing hitam. Pu Zhu mencoba memikirkan perkataan Lang Hun. Dia pun mengundang Li Qi untuk datang ke Pavilion Huxin. Keesokan harinya, Xianji menemui Li Qi dan melaporkan hasil pengamatannya. Setelah bertarung dengan Raja Pedang Yu, dia mengatakan bahwa jurus api menembus angin milik Raja Pedang memang bermasalah. Namun di dalam pedang terdapat aura jahat yang sangat kuat. Dugaan Li Qi pun semakin kuat bahwa Raja Pedang Yu mengandalkan pil iblis untuk menguasai ilmu pedang. Tak lama dia memenuhi undangan tersebut dan mengajak Pu Zhu mengasah kemampuan bela diri.
Li Si mengajak Pu Ju bekerja sama. Dia berjanji akan memberikan daftar nama yang meminum pil iblis di kota Raja Pedang dan membuktikan bahwa Raja Pedang Yu menjual pil iblis. Raja Pedang Yu mencoba menemui Li Yuan dan membuka pembatas. Dia tak menyadari bahwa Lang Hun sedang mengikutinya. Karena tak bisa membuka pembatas, Raja Pedang Yu mengirim pesan lewat darahnya. Namun tak lama, Raja Pedang pergi setelah mendengar bahwa Li Yuan tak ingin menemuinya. Lang Hun berniat untuk langsung menghadapi Li Yuan. Namun dia teringat dengan perintah Li Qi yang menyuruhnya menghindari jika melihat Li Yuan. Tak lama, Li Yuan menyadari kehadiran Lang Hun. Lang Hun kembali menemui Li Qi, namun Li Qi menyadari ada sesuatu di tubuhnya. Dia pun mengeluarkan kelopak bunga dan berteleportasi ke tempat Li Yuan.阴沙宫。 Akhirnya Li Yuan menunjukkan dirinya di hadapan Li Qi di dalam ilusinya. Li Qi mengatakan bahwa kejadian yang dia lihat 4 tahun lalu tak seperti yang dia pikirkan. Li Yuan mengingatkan Li Qi bahwa dia telah menghabisinya sekali, dan kali ini dia pun tak akan membiarkan Li Qi hidup kembali.唐丽子， Li Qi melihat setengah bagian seruling giok miliknya. Dia kembali teringat saat dirinya berada di Balai Zhaodi yang dipimpin oleh kakak perguruan mereka bernama Pang Zhou. Pang Zhou menyelamatkan hidupnya dan menjadikannya murid Balai Zhaodi. Dia mengajarkan ilmu bela diri bersama Li Yuan dan Zhu Mei. Li Qi dianggap sebagai anggota keluarga baru oleh mereka. Namun suatu hari, Li Yuan mendapati Li Qi menghabisi Pang Zhou. Sampai saat ini, Li Yuan menyesal menyelamatkan Li Qi dan memberinya kesempatan menipu Pang Zhou hingga menghancurkan Balai Zhaodi yang sangat mereka lindungi. 你敢玩这套栽赃嫁祸，年前你就杀不了我。若真是栽赃陷害的把戏，地牢就不该救，你很快就会暴露你的本性。你相信亲眼所见，但是你的内心却可耻的有毒。 Setelah keluar dari alam ilusi, kini Li Qi berhadapan dengan Xiao Hong, wanita yang selama ini mendampingi Li Yuan. 好无趣。让开！ 公子如此厉害， Xiao Hong pernah diberitahu oleh Li Yuan bahwa kondisi tubuh Li Qi sangat kuat. Separah apapun luka yang dialami Li Qi akan selalu bisa sembuh. Satu-satunya luka yang tak bisa disembuhkan adalah luka yang di perutnya. Li Yuan secara khusus mencampurkan kabut lautan bunga, merangsang luka lama Li Qi dan darah Xiao Hong adalah pemicunya. 引动旧伤。 Xiun mencoba mengikuti Puren sampai ke dermaga. Puren merupakan komandan kota Raja Pedang yang diduga membawa buku akun yang bisa membuktikan bahwa Raja Pedang Yu menjual pil iblis. Dia melihat Puren berbicara dengan seorang wanita. Setelah Puren pergi, Xiun menyelinap masuk untuk menemukan buku akun tersebut.
Ciun tak menyangka bahwa wanita yang dihadapi adalah bayi suci tunangannya. Setelah 3 tahun mereka akhirnya kembali bertemu dan kini Suci telah menjadi Sri Raja Pedang Yu. Dan tak lama Ciun melihat seseorang memasukkan racun ke dalam ruangan tersebut. 你下毒？ 对， Sebelum mendatangi acara perjamuan untuk membahas kasus mengenai King Yu, Raja Pedang Yu memerintahkan Puren untuk membawa pergi barang-barang di penyimpanan dermaga keluar kota secepatnya. Puren yang mendengar isu mengenai keterlibatan gurunya sempat merasa curiga, namun dia pun menuruti perintah tersebut karena Raja Pedang Yu berjanji akan mengakui Puren sebagai putranya pada semua orang. Setibanya di acara perjamuan yang juga dihadiri oleh Puju, Raja Pedang Yu mengaku bahwa dia telah memasukkan racun kejujuran pada minuman Lici untuk mencegahnya berbohong. Lici mengatakan bahwa dirinya tak takut untuk minum racun kejujuran karena dia juga membawa minuman khusus untuk semua orang yang hadir malam itu. Setelah semua orang meminumnya, barulah Lici mengatakan bahwa dalam minuman tersebut telah dimasukkan racun pil hati rembulan. Jika diminum oleh orang yang pernah mengkonsumsi pil iblis, maka dalam waktu 4 jam racun tersebut akan menyerang jantung hingga tewas. 你怎么能对江湖沉下下毒？ Lici mengatakan bahwa Raja Pedang ternyata hanya mengandalkan pil dewa untuk berlatih pedang menguasai jurus api menembus angin dan menduduki jabatannya saat ini. Dia juga menduga bahwa Liyuan memberi racun kejujuran pada Raja Pedang untuk mengetahui siapa yang telah menghabisi pendekar senar Pang Zhou. Lici mengakui bahwa memang dirinya yang telah menghabisi Pang Zhou di Balau Joudi. Lici menyadarkan Raja Pedang Yu bahwa dia hanya dijadikan bidak oleh Liyuan. Hingga tak lama Raja Pedang pun marah. 先生，你这是包庇唐丽慈。于剑王，告辞，五叔要单独审问。难道说真言谷的反噬？ Lici mengatakan bahwa dengan racun pil hati rembulan, mereka akan segera mendapatkan daftar nama orang yang mengkonsumsi pil iblis hati. Dia meminta Puju ikut bersamanya untuk menuntaskan rencana akhir. Tak lama, Lici menghadang perahu yang ditumpangi Puren yang hendak membawa barang-barang keluar kota. Lici mengalihkan penjagaan dengan menyebarkan emas di atas perahu Puren. Sementara Sanji melakukan aksinya. Karena daftar nama dan bukti adanya pil iblis telah berhasil didapatkan. Sesuai kesepakatan, Puju harus menyerahkan Raja Pedang Yu pada Lici. Sementara itu, Wupang menyamar sebagai Raja Pedang Yu dan menyuruh Puren pergi ke Wastu Wang Qiao untuk menghancurkan semua buku akun yang sedang diperiksa oleh Asui. 人物们， 往后退！糟了，赵本， 别跑！ 别追了， Ciun mengatakan bahwa dia akan melupakan kejadian ini asalkan Suci tak menghalanginya menangkap para penjahat yang bersekongkol dengan Sekte Peng Liu. Dia mencoba memastikan apakah Suci bergabung dengan Sekte Peng Liu demi balas dendam atas kematian ayahnya. Namun Suci mengatakan bahwa saat ini dia hanya akan melayani Liyuan dan Sekte Peng Liu hingga tak lama dia pun pergi. Sementara itu Xiaohong sengaja mengikat Asui di sebuah pohon untuk memancing kedatangan Lici. Tak lama dia melukai bagian kaki Asui. Lici mengatakan bahwa Xiaohong tak perlu menjadikan Asui sebagai ancaman karena Asui taklah penting untuknya. Xiaohong yang mengetahui Lici mengatakan kebohongan memberikannya jurus iblis hati. 33天魔舞， 你
心里。唐丽奇是你的宿命。为什么要杀我是为了更突然。们？为什么抛弃我们？ Li memasuki alam ilusi di mana dia menyadari identitasnya berasal dari sekte sesat. Karena tak ingin melibatkan Bai Zhaodi, Li Qi pun pergi, namun tak lama Feng Zhao menemukannya dan membujuknya untuk kembali. Dan tiba-tiba semua orang dibantai oleh sekte Jile, pengikut Yin dan Yang. 乐教一群阴阳的手下，看玉旨，躲到我背后，一定会远离你，在你心尖上留下的伤发作了吧？方舟，快走！是教主回来了。不是你的天性，还是你的力量？Ashui tersadar dan menyadari bahwa Li Qi sedang terjebak di alam iblis hati. Xiao Hong pun berusaha untuk menghabisi Li Qi, namun Ashui mencoba menyadarkan Li Qi. Raja Pedang Yu mengajak semua komplotannya untuk menikmati pil dewa yang baru dibuat. Dari atap, Lang Hun dan Ciun melihat perbuatan Raja Pedang Yu pada semua komplotannya. Raja Pedang Yu menyerap seluruh kekuatan mereka agar kekuatannya bertambah. Lang Hun dan Ciun pun mencoba menghentikannya. 我还能学到。传说一阙阴阳无敌于天下。要不咱也学唐狐狸念咒？你会啊？刀枪不入。力量怎么变得这么强？ 你们二人与我缠斗这么久，疾风斩荒火，怎敢与皓月争辉？蛇牙，滚魂！Li Yuan mendapati Xiao Hong kembali dalam keadaan terluka. Tak lama dia pun mengeluarkan jarum dalam tubuhnya dan meruntuhkan dinding pedang Tianyan. Li Qi menyadari bahwa ini adalah ulah Li Yuan. Dia pun menyuruh Lang Hun dan Ciun untuk mengevakuasi penduduk sekitar. 你小心，只剩下我们了。 吃人！
Qiu menugaskan Chujin dan Sitan untuk segera menyelamatkan semua penduduk. Woren yang mendengar bahwa Raja Pedang Yu sedang bertarung dengan Li Qi mengarahkan pasukan untuk membantunya. Namun Sitan mengatakan bahwa saat ini tak ada yang lebih penting dari menyelamatkan para penduduk. 狐狸，你可千万不要有事。 我要去救他！ 快带人去码头！ 去码头！啊，是，快上船，注意安全，注意！ Raja Pedang Yu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kekacauan di kota Raja Pedang adalah Li Qi. Terlihat hampir seluruh kota hancur dihantam batu dan hujan api yang berjatuhan hingga semua orang berlarian menyelamatkan diri. 是你害死他们的！ Raja Pedang Yu tak menyangka bahwa dirinya masih bisa dikalahkan oleh Li Qi setelah mempertaruhkan segalanya. Dia pun sengaja meminum pil iblis dalam jumlah banyak untuk meningkatkan kembali kekuatannya demi mengalahkan Li Qi. Saat situasi semakin tak terkendali, dari kejauhan Fu Zhu mengeluarkan jurus cahaya suci dari langit untuk melindungi kota Raja Pedang. Tak lama, Ketua Yan Men muncul dengan formasi angsa dan menemui Chu Jin. Dia mengatakan bahwa dirinya mendapat kabar mengenai kota Raja Pedang yang sedang membutuhkan bantuan. Chu Jin pun memintanya membantu warga menyeberangi sungai, sementara Li Yuan mengorbankan nyawa Raja Pedang Yu dengan menjadikannya monster.
Li Qi kini berubah wujud dengan tanda mata emas di dahinya yang menunjukkan bahwa Li Qi adalah penerus Yin dan Yang. Li Qi mengatakan reputasi kota Raja Pedang terkenal dengan keberhasilan pedang Swan King yang melawan Yin dan Yang. Namun sangat disayangkan Raja Pedang justru menghancurkan reputasi yang selama ini dijaga dengan baik. Li Qi pun seketika menghancurkan monster tersebut. 你做到了，一略隐瞒的秘密。 Li Yuan mencoba memperlihatkan pada semua orang bahwa selama ini Li Qi menutupi identitasnya yang merupakan pewaris Yin dan Yang. Semua orang terkejut setelah mengetahui kebenarannya. Li Qi tak menyangka bahwa ini adalah tujuan Li Yuan yang sebenarnya. Hingga suatu hari kemudian, Ketua Aliansi Pedang Zhong Yuan, Shao Yanping, tiba di kota Raja Pedang. Su Jin mengenalkan tabib Liu yang sejak tadi ikut membantu mengobati orang-orang yang terluka. Li Yuan mencoba memprovokasi Shao Yanping agar segera menangkap Li Qi. Tak lama seorang wanita yang mengaku sebagai ibu dari Kun Wu, salah satu pendekar yang melawan sekte Jile dan Yin Yang, mengatakan bahwa dia tak akan rela perjuangkan anaknya sia-sia jika Shao Yanping membiarkan Li Qi berkeliaran dengan bebas. 立刻下令，通缉唐立子，杀无赦！ Ciun dan Lang Hun berhasil menemukan Li Qi. Li Qi pun meminta mereka berjaga selagi dia memulihkan kekuatannya. Namun tak lama mereka melihat seseorang yang berdiri di luar pondok. Lang Hun terkejut karena orang tersebut adalah penjahat terbesar nomor 1 terdahulu yang kini dijadikan boneka manusia. Xiao Hong pun muncul dan memerintahkannya menyerang Li Qi. 看好他。 Lang Hun terluka saat Ciun menghampirinya. Tiba-tiba seseorang muncul dari atap. Ternyata dia adalah Kuang Lan Wuxing, salah satu dari 7 ahli dalam pertempuran puncak Tiandu yang juga dijadikan boneka manusia. Tak disangka dia menjadi pengikut sekte Peng Liu. 活人！ 我不去！ Li Qi memberitakan Ciun dan Lang Hun kembali ke Wastu Wang Qiao. Karena Ciun menolak, Lang Hun terpaksa membuatnya pingsan dan tak lama mereka pun pergi. Sementara Li Qi kembali berhadapan dengan Xiao Hong. Li Qi mengatakan bahwa Li Yuan pernah menggunakan lagu tersebut untuk menghabisinya 1 kali. Jika Li Yuan datang, Li Qi pun akan menggunakan lagu itu untuk menghabisinya. Kali ini Li Qi ingin mencoba menggunakan Xiao Hong untuk memancing Li Yuan datang. Tiba-tiba seseorang muncul. Ternyata dia adalah Pang Tao, seorang wanita yang pernah bertemu Li Qi di pasar malam kota Raja Pedang. Kali ini dia mengaku sebagai ketua istana barat dari sekte Peng Liu. Dia meminta Li Qi ikut bersamanya menemui Li Yuan. Namun tiba-tiba Cheng Yun Pao muncul dan membawanya ke sebuah tempat. Cheng Yun Pao adalah pendekar peringkat 2 di aliansi
pedang Zhang Yuan, sekaligus kakak perguruan Sitan. Dia adalah hakim penguasa Pulau Chahua, tempat mengurung sisa pengikut Yin Yang dan kemampuannya jauh di atas Raja Pedang Yu. Li Qi mengetahui bahwa Yun Pao teman baik Peng Zhao. Dia mengatakan bahwa saat dirinya dalam keadaan hilang ingatan saat pertama kali bertemu Pang Zhao, Yun Pao mengatakan bahwa Pang Zhao pernah menulis surat untuknya dan memberitahu bahwa dia menerima seseorang dengan segel mata emas. Dan tak lama Li Qi pingsan. Yun Pao pun menghampirinya, namun tiba-tiba 沈狼魂，迟宇，一起上吧。 Dan tiba-tiba Su Jin, Asui, dan Sitan muncul menghentikan pertarungan mereka. Yun Pao pun memeriksa kondisi Li Qi dan mengatakan bahwa Li Qi terluka parah dan tak bisa diselamatkan. Tak lama Ciun teringat obat pil penyambung nyawa yang selalu dibawa Li Qi. Namun menurut Yun Pao, obat tersebut termasuk obat langka ratusan tahun. Jika dipakai pun akan sia-sia. Asui pun mencoba memberikan darahnya pada Li Qi. Dalam penglihatan Li Qi, dia kembali ke masa 4 tahun lalu saat Li Yuan memberikan surat dari Pulau Chahua pada Pang Zhao. Kabarnya ada batu aneh yang jatuh dari langit beberapa waktu lalu yang dicurigai pertanda Yin Yang kembali munculnya ke dunia. Setelah Li Yuan pergi, Pang Zhao mengatakan bahwa meskipun Li Qi memiliki tanda mata emas, namun bukan berarti dia adalah Yin dan Yang. Dia yakin bahwa Li Qi bukan orang jahat. Li Qi khawatir jika orang lain mengetahui segala mata emas di dahinya, mereka akan takut dan menghindarinya serta hubungannya dengan orang-orang Balai Jaudi akan berakhir. 你们怕也却影响我们的感情。我要离开。 Li Qi tersadar dan mendapati Asui berada di sampingnya. Dia meminta penjelasan mengapa darahnya bisa menyelamatkan Li Qi. Asui mengatakan bahwa dia tak berniat jahat dan hanya tahu darahnya bisa menyembuhkan luka. Setelah mendengar Li Qi telah siuman, Yun Pao menemuinya dan meminta Li Qi ikut bersamanya ke aliansi pedang Zhong Yuan. Pang Zhao pernah mengatakan pada Yun Pao bahwa dia ingin meneruskan keterampilan Balai Jaudi pada Li Qi dan menyuruh Yun Pao menjaganya. Namun meskipun begitu, Yun Pao tetap harus menyerahkan Li Qi pada ketua aliansi Yan Ping karena yakin Li Qi bukanlah orang jahat. Sitan dan yang lainnya sepakat membiarkan Li Qi bisa kabur dari tangan Yun Pao. 师兄，我在这儿。知道打不过，扔下我就跑，好像也不严重。是一点吗？很好。 唐立慈， Li Yuan menghadap ketua sekte Peng Liu bernama Mudan. Dia memperingatkan Li Yuan agar memahami batasannya. Dia juga memuji Li Yuan yang telah berhasil menciptakan kembali pil 9 hati iblis hingga membuat nama sekte Peng Liu menjadi besar. Meskipun Mudan tak melarang Li Yuan untuk balas dendam, namun dia tak akan membiarkan Li Yuan menghancurkan keuntungan sekte Peng Liu. Sementara Li Qi yang sedang menuju istana Bilwo bersama Ciun dan Lang Hun tiba-tiba dihadang oleh Yun Pao. 真是厉害！随我回剑会受审。你伤势未好，不宜动。 Setelah Sitan dan Asui menghentikan mereka, Li Qi mencoba menyarankan agar Yun Pao ikut bersamanya ke istana Bilwo. Sebenarnya tujuan Yun Pao memang bukan untuk menangkap Li Qi. Sebelumnya Yan Ping dan Puju mengutusnya membantu Li Qi membujuk ketua istana Bilwo untuk membentuk aliansi dengan sekte pedang Zhong Yuan agar bersama-sama melawan sekte Peng Liu. Leluhur klan Yu merupakan penasihat negara yang dipitnah oleh Yin Yang hingga kini mengasingkan diri di istana Bilwo. Setibanya di istana Bilwo, Li Qi menemui Yudan dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu istana Bilwo kembali menduduki posisi penasihat negara dan mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Asalkan ketua Wanyu bergabung dengan sekte pedang Zhong Yuan, memusnahkan sekte Peng Liu. Tak lama ketua Wanyu pun memanggil semua tamunya dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu melawan sekte Peng Liu bersama sekte pedang Zhong Yuan. Sementara orang-orang dari sekte Peng Liu bersiap menyerang istana Bilwo dengan robot yang dikendalikan oleh Qian Kun, ahli konstruksi mekanisme dan ahli boneka peringkat kedua dalam daftar Qianji.《碧落宫虽然固守金汤，必须打，而且必须要赢，还请唐公子出手相助。这么一波，拿命来！
你出手。时机到了，五星回龙阵内我辈无敌。 Formasi 9 bintang naga adalah ilmu rahasia Istana Bilwo, didorong oleh tarian menyembah bintang dari ketua istana, dan dengan bantuan energi yang tersimpan di dalam batu ilahi, untuk membentuk penghalang yang tak bisa ditembus. Qian Kun mencoba untuk menemukan pusat formasi dan menghancurkannya. 这里的一波阵法的构造相同，把刘烨的一波传递下来。 不要，踏平碧落宫。怎么打不动了？小王，这样打下去，安利。 Sebelumnya, Wan Yu mengatakan bahwa meski Li Qi memiliki garis keturunan yang sama dengan Yin Yang, namun dia yakin bahwa Li Qi bukanlah orang jahat. Dia pun sempat melatih Li Qi tarian menyembah bintang dalam waktu yang singkat. 开星辰，全灭。 Akhirnya, Pang Tao menarik pasukan dan hal tersebut membuat Li Yuan geram hingga dia pun menyerang dan membuat Li Qi terjatuh. Tak lama, mereka pun bertarung. Li Yuan terkejut mengetahui kristal hati Pang Zhao berada di tubuh Li Qi. Li Qi mengatakan bahwa Pang Zhao masih hidup dan tubuhnya dia sembunyikan di balai Zhaodi dengan menggunakan peti mati kristal abadi yang Li Qi curi dari istana Bilwo. Li Qi mengatakan saat pertempuran puncak Tiandu, Pang Zhao terluka dan denyut jantungnya rusak oleh Yin Yang. Tak ada yang bisa menyembuhkan Pang Zhao. Hingga suatu hari, Li Qi menyarankan Pang Zhao melatih buku kehidupan, di mana dua orang yang memiliki kekuatan sama bisa menukar ilmu dan memindahkan aura jahatnya. Awalnya, Pang Zhao menolak menggunakan ilmu sesat tersebut, namun karena Li Qi tak ingin balai Zhaodi kehilangan pemimpin, Li Qi pun berhasil meyakinkan Pang Zhao. Namun Pang Zhao meminta Li Qi menyembunyikannya dari Li Yuan dan Zhu Mei. Li Qi pun menyuruh Li Yuan dan Zhu Mei pergi. Saat Li Qi dan Pang Zhao mulai bertukar ilmu, awalnya semua berjalan lancar, namun Li Yuan dan Zhu Mei tiba-tiba kembali. Untuk menghidupkan kembali Pang Zhao, Li Qi meminta Li Yuan mengembalikan setengah buku kehidupan padanya. 你一起让方舟回来，你把另一半往生谱还给我。最善颠倒黑白，是啊，他脚快一着，我忍心，我要相信他的言语。
Saat mulai berhasil dilumpuhkan, Li Qi mengatakan bahwa sejak dulu dia menahan diri untuk menyerang Li Yuan karena merasa semua ini bukanlah salahnya. Namun ternyata Li Yuan semakin terobsesi dan penuh dengan niat jahat. Hingga kini Li Qi menemukan kesalahan besar dalam diri Li Yuan.千古雷霆，你的情将碎成纸，再就一寸。Lahun kecewa dan tak menyangka Li Qi tak berniat menghabisi Li Yuan. Tak lama dia pun pergi sementara Li Qi jatuh pingsan. Setelah beberapa lama, Asui menemukan keberadaan Li Qi dan kembali menggunakan darahnya untuk menyelamatkan Li Qi. Keesokan harinya, Li Qi memenuhi undangan Shao Yanping menjadi tamu kehormatan untuk bergabung bersama aliansi pedang Zhongyuan. Sementara Li Yuan kembali ke balai Jiaodi untuk membuktikan perkataan Li Qi. Setelah serang gagu menggeledah keberadaan tubuh Pang Zhao, Li Yuan menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh Li Qi. 我真蠢。 Puren membantu Puju untuk menyerang markas pengikut sekte Peng Liu. Namun tiba-tiba Puju merasa bahwa markas musuh mulai dekat. Dia pun meminta Puren dan pasukannya menunggu sementara dia akan memeriksanya lebih dulu. Namun tak lama dia bertemu dengan Pang Tao, teman main caturnya yang kini memilih untuk menjadi pengikut sekte Peng Liu. Puren yang melihat formasi Jala Bintang menyadari Puju dalam keadaan bahaya. Dia pun mengarahkan pasukan untuk bergegas membantu Puju. Namun Puju justru menyadari bahwa Pang Tao menggunakan formasi tersebut untuk menjebak dan mencelakai mereka dengan kabut beracun. 没有护手，不慎就要葬送一只小羊。万里桃花。 Puren memerintahkan pasukannya untuk kembali ke markas sementara dia akan mencari keberadaan Puju. Tak lama Puren terkejut saat melihat Raja Pedang masih hidup. Raja Pedang mengatakan bahwa dirinya memang telah tewas, namun sekte Peng Liu mengubahnya menjadi boneka manusia. Puren kini mengetahui bahwa ayahnya memang bergabung dengan sekte Peng Liu. 也不配回到剑王城，真的一直在替风流殿卖命。 Raja Pedang mencoba meyakinkan Puren agar tetap pada pendirian awalnya, yaitu menyingkirkan Li Qi dan meninggalkan aliansi pedang Zhongyuan. Namun Puren tak bisa percaya begitu saja sebelum mengetahui kebenarannya. Keesokan harinya, dia melaporkan apa yang ia dan Puju alami. Li Qi menanyakan apakah Puren bertemu seseorang setelah lolos dari pengepungan. Meskipun Puren tak mengakui bahwa dia bertemu dengan ayahnya, namun Li Qi dan Yanping mengetahui bahwa Puren menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, Puju mencoba menyembuhkan luka Pang Tao. Mereka kini berada di tempat tersembunyi yang dikelilingi tebing curam. 到底在想什么？居然耗费余力救我！ Suatu hari muncul peta yang menunjukkan lokasi markas sekte Peng Liu. Sebelum mengetahui keaslian peta tersebut, Li Qi menyarankan agar aliansi pedang Zhongyuan tak terburu-buru menyerang lokasi tersebut. Namun Su Jin justru membawa beberapa muridnya untuk membuktikan kebenaran peta yang muncul di aliansi pedang Zhongyuan. Tak lama mereka mengikuti anggota sekte Peng Liu hingga sampai ke tempat Li Yuan. 大家快撤！大家快跑，往不同方向跑！
Su Jin tak menyangka Li Yuan ternyata saat itu menyamar sebagai tabib di kota Raja Pedang. Tanpa dia ketahui, Li Yuan diam-diam memasukkan serangga Yu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa lama, Si Tan bersama Puren dan Ketua Yan Men menemukan murid Su Jin yang terkena racun. Tak jauh dari tempat mereka terdapat racun Gu yang diduga milik Li Yuan. Li Qi bisa menduga rencana Li Yuan yaitu ingin menjadikan Su Jin sebagai sandera. Hingga keesokan harinya, Li Qi melakukan penyerangan ke Pavilion Xiu dengan strategi. Ketua Yan Men yang bertugas mengamati memberi sinyal adanya kabut beracun. Saat memasuki hutan Maigu, terdapat teratai Kinggu yang dirawat dengan air beracun, dan tak lama keluar serangga beracun pemakan manusia dari dalam teratai. Ketua Yan Men melihat orang-orang dari sekte Peng Liu yang sedang berjaga. Dia pun kembali memberi sinyal. Sementara Puren melihat jalur air di depannya telah putus. Li Qi pun mengambil alih. Li Yuan yang mengetahui bahwa Li Qi telah melewati gerbang, segera meninggalkan Pavilion Bisang, dan tak lama pasukan sekte Yan Men pun diserang. Li Qi mengetahui bahwa Ketua Yan Men dan pasukannya sedang menghadapi 9 panah beruntun. Dia memerintahkan Yan Ping kembali ke tempat 6 ketua pedang, sementara dia akan beraksi sendiri. Puren yang masih mencurigai Li Qi memutuskan untuk mengikutinya. Namun tak lama, Yan Ping dan pasukannya diserang. Li Qi dan Puren kini berhadapan dengan Raja Pedang. Dia mulai menyadari bahwa orang yang Puren temui adalah ayahnya sendiri. Sementara Qi Yun yang ditugaskan untuk menyelidiki Pingjai telah tiba di Menara 13 dan melihat Yan Kun sedang mempersiapkan alat untuk Pingjai. Namun tiba-tiba kedatangannya diketahui. Tanpa diduga, Puren menyerang Li Qi dari belakang. Dia semakin yakin bahwa Li Qi adalah Yin dan Yang yang berniat menghancurkan dunia persilatan. Namun saat Raja Pedang mengatakan akan mengorbankan nyawa Puren untuk menghabisi Yin dan Yang, akhirnya Puren mengerti bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh ayahnya. Puren meminta maaf atas kecerobohannya, dan Li Qi pun memerintahkan Puren beristirahat sementara waktu, sedangkan dia akan menyelamatkan Su Jin. Dan setelah menemukannya, Su Jin mengatakan bahwa Wu Yan telah menyiapkan jebakan. Tak lama, Wu Yuan mengeluarkan asap bius dan cermin bulan di air yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana sekte Peng Liu membasmi aliansi pedang Zhongyuan. Meskipun Wu Yuan menyadari bahwa dirinya bukan tandingan Li Qi, namun dia tetap menyerang Li Qi, hingga Li Qi berhasil menghabisi Wu Yuan. Namun demi membalas budi pada Li Yuan, Wu Yuan rela mengorbankan dirinya, hingga dia pun membuka formasi ribuan bunga ilusi mekar dan jurus penghancur iblis hingga membuat Pavilion Bisang hancur. Tanpa diduga, Ketua Istana Bilua membantu dengan menggunakan kekuatan awan petir dan langit. Saat Lang Hun mulai menghancurkan hampir seluruh wilayah Pavilion Mudan, Li Yuan memutuskan untuk mundur. Namun Li Qi tak menyadari adanya serangga yang diam-diam memasuki tubuhnya. Keesokan harinya, Yan Ping menyarankan Li Qi untuk menemui tabib sakti bernama Duopo yang berada di Gunung Baizhong untuk memulihkan kekuatan.
Shaoxi, murid aliansi pedang yang menganggap Li Qi sebagai gurunya, meminta izin untuk ikut bersamanya. Hingga setibanya di Gunung Baizhong, tabib Sui yang mengetahui adanya luka di perut Li Qi mengatakan bahwa Li Qi membutuhkan ramuan dari batu langka Puxia, sebuah batu langka yang jatuh dari langit puluhan tahun yang lalu. Namun untuk mendapatkannya harus melalui medan yang cukup terjal dan tebing yang curam. Tanpa diketahui siapapun, keesokan harinya, Shaoxi nekat mencari batu tersebut seorang diri. Li Qi pun bergegas menyusul Shaoxi. Namun tiba-tiba Li Yuan muncul dan meminta Li Qi menunjukkan jasad Bang Zhao. 用特殊的阵法将它隐藏。方舟的尸体何等重要，我会证明给你看。你先回州地牢。现在不行。放手。 Li Qi mengatakan bahwa dia akan mengangkat Li Yuan lebih dulu dengan kain merah. Namun Li Yuan menolak dan akan mengikuti kemanapun Li Qi pergi demi mengetahui kebenaran mengenai Bang Zhao. 少废话，先上去再说。 Li Qi dan Li Yuan kembali tersadar dan mereka menyadari adanya penghalang di tempat tersebut hingga kekuatan yang bisa digunakan hanya 30%. Itulah sebabnya kain merah terlepas dari tubuh Li Yuan. Karena angin spiritual terus muncul, Li Qi hendak mencoba menuju mata angin di bawah jurang untuk menghentikan sementara dengan gelombang seruling. Jika berhasil, maka Li Yuan harus naik dengan cepat. Mendengar suara seruling yang lemah, Li Yuan tak menyangka Li Qi terluka begitu parah. Akhirnya Li Yuan memainkan lagu Sungai Jernih dan Laut Tenang, sebuah lagu kolaborasi milik Balai Jaudi yang bisa membuat kekuatan kedua pihak yang memainkannya akan berlipat ganda dalam waktu tertentu. Melihat Xiaoxi tak sadarkan diri, Lang Hun pun segera membawanya. Sementara Li Qi berada di sebuah tempat yang dia duga merupakan reruntuhan kerajaan Gumo. Li Qi pernah mendengar Lang Hun menceritakan rumor yang beredar. Dulu terjadi wabah kerajaan Gumo. Untuk menghentikannya, raja mengumpulkan mayat dan membakarnya. Tanpa sengaja malah memicu kebakaran besar hingga membuat seluruh kota hangus dalam semalam. Namun isu lain mengatakan kerajaan Gumo menyinggung para dewa, hingga dewa menurunkan wabah api langit. Li Qi melihat lukisan di dinding terlihat seperti awan surgawi, tempat dirinya berasal. 看来这里是郭沫国遗址。 Li Qi diperlihatkan mengenai kejadian 50 tahun yang lalu saat Li Qi menghancurkan ruang hampa dan meninggalkan alam surgawi, namun malah diserang oleh naga Tuo yang hidup di perbatasan ruang hampa hingga ia terluka parah. Dengan tergesa, Li Qi menjarat di kerajaan Gumo, dan di sanalah Li Qi yang saat itu bernama Yemo bertemu dengan Putri Xia. Kehadiran Li Qi dianggap sebagai perlindungan dewa oleh Raja Gumo dan memintanya untuk tetap tinggal. Tuan Putri Xia selalu menemani Li Qi, namun tak lama kerajaan Gumo mengalami wabah yang terjadi dalam ratusan tahun. Raja Gumo meminta Li Qi membuka roda langit untuk menyelamatkan rakyatnya. Namun ternyata dia berniat masuk ke dalam kesadaran dan menukarkan tubuhnya dengan tubuh surgawi agar menjadi dewa. 后来我才知道，人体从而成神，可将施法者意识互换。所有人都在骗。
Li Qi dianggap telah menghabisi raja hingga dia dihukum oleh semua rakyat Gumo. Api membakarnya selama 3 hari 3 malam hingga tubuhnya membusuk dan kembali pulih dengan sendirinya. Sejak saat itu Li Qi mengerti, tepat di luar alam surgawi penuh dengan makhluk hidup yang tak berharga, hingga dia ingin memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di luar alam surgawi. 我来晚了。都是在利用我。不是的，你们让我打开天河，中阴阳河。 Setelah beberapa lama, akhirnya Li Qi kembali. Dia bertanya mengenai hubungan tabib Sui dengan Yin Yang. Li Qi mengatakan bahwa dirinya melihat serpian ingatan dari Yin dan Yang saat berada di retakan ruang dan waktu. Tabib Sui mengaku bahwa dia adalah pelayan pribadi Putri Xia. Li Qi mengetahui bahwa mengurungnya di celah ruang dan waktu adalah rencana tabib Sui. Untungnya saat kejadian di kerajaan Gumo, Li Qi ditemukan oleh Pang Zhao dan diajarkan bahwa manusia hanya memiliki niat 方 baik. 舟的心经， 来取药。3日后， Keesokan harinya, tabib Sui memberikan ramuan dari batu yang berhasil didapatkan Xiaoxi. Dia menjelaskan setelah meminum obat tersebut, kekuatan Li Qi bisa pulih dan rambutnya akan kembali menghitam. Namun tabib Sui memutuskan untuk ikut bersama Li Qi ke aliansi pedang Zhongyuan untuk mengawasi kesehatannya. Keesokan harinya, Li Qi menemui Puju. Puju menceritakan bahwa dia adalah putra mahkota dinasti sebelumnya. Pertemuan Yin Yang disebabkan oleh ayahnya yang mempercayai orang jahat yang tak bisa dihentikan olehnya. Saat ayahnya koma, para pemberontak terus menyerang kota. Namun Puju memilih berlatih di pavilion Tianjing dan memutuskan hubungan keluarga dengan Ping Jai yang ternyata adalah adiknya. Saat Puju pergi, Li Qi menerima pesan dari Ping Jai yang menunggu kedatangan Puju di Menara 13 untuk membahas rencana pemulihan negara. 将与兄长共荣荣。 你这可是要拉着普助先生谋反。 Li Qi menemui Ping Jai di Menara 13 dan mengatakan bahwa Puju tak ingin menemui adiknya. Ping Jai menduga bahwa Puju merasa bersalah atas tindakannya di masa lalu hingga kini tak berani menemuinya. Dan saat Puju menyerahkan negara padanya yang masih belum berpengalaman, Ping Jai menuruti saran dari mantan menteri dan mengambil harta karun kekaisaran melalui jalan rahasia hingga bisa membangun Menara 13 miliknya. 幕后指使是谁？是不是鬼牡丹？ Ping Jai menunjukkan alat membalikan mimpi yang dibuat Qian Kun. Dalam alat tersebut terdapat energi alam surgawi dan bisa membawanya ke masa lalu untuk memperbaiki takdir. Namun untuk mengaktifkannya, diperlukan kekuatan buku kehidupan yang bisa dilakukan oleh Li Qi. Jika Li Qi menolak membantunya, maka Ping Jai akan mengumumkan pada dunia bahwa Puju adalah putra mahkota dinasti sebelumnya. Tak lama, Puju muncul dan mengatakan bahwa dia akan masuk ke masa lalu bersama Ping Jai untuk menulis ulang sejarah. Setelah mendengar keputusan Puju, Li Qi pun bersedia mengaktifkan alat tersebut. 这是天东风之战那一年，时间我已经设定好了。 Puju mendapati dirinya kembali ke masa lalu sebelum pertempuran puncak Tiandu. Ping Jai mengatakan bahwa beberapa tahun ini dia terus mengutus prajurit untuk memata-matai dan memahami keseluruhan pertempuran tersebut, hingga akhirnya mengetahui markas pemberontak dan tempat persediaan makanan. Dengan begitu, Ping Jai sangat yakin bahwa dia bisa memenangkan pertempuran, asalkan Puju tetap tinggal dan membantunya menjaga kota kekaisaran. Puju pun akhirnya memberikan perintah dan mengirim 5.000 pasukan elit di bawah pimpinan Ping Jai untuk membawa rakyat mengungsi keluar kota. 与诸厨奸佞一阙阴阳。谨遵太子殿下谕令。 Setelah beberapa lama, Puju mendapat laporan bahwa Ping Jai berhasil memenangkan pertempuran hingga pemberontak mundur dari kota kekaisaran. Saat ini, Ping Jai sedang merebut kapal perang pemberontak dan bersiap memimpin pasukan ke utara menuju puncak Tiandu. Puju pun menemui Ping Jai dan berencana membantu Yin dan Yang. Ping Jai menduga bahwa dengan membantu Yin dan Yang yang saat itu menjabat sebagai penasihat negara, dia bisa membalikan situasi. Setelah memikirkannya, akhirnya Li Qi menyadari bahwa Ping Jai telah salah perhitungan. Li Qi pun memutuskan ikut masuk kembali ke masa lalu untuk mencoba menghentikan Yin Yang. Namun setelah berhasil memasuki masa lalu, Li Qi terkejut. Ternyata sedang berada di tubuh Yin Yang. 一阙阴阳，方舟，方舟就想对付我，只用整个武林第6天魔像。 击弦正印，
夫岂敢冒犯神躯？等着！光火，大神图天魔，百阿祭剑。 Setelah berhasil dikalahkan, Li Qi mengetahui bahwa Yin Yang belum tiada dan hanya terluka parah. Dia bertemu Gui Mudan di dasar laut dan semakin yakin bahwa dia adalah Yin dan Yang. Li Qi menyadarkan Pu Ju dan tak lama Ping Jai juga kembali tersadar. Li Qi mengatakan bahwa Ping Jai tak akan bisa mengubah masa lalu yang sudah ditentukan. Setelah kembali ke aliansi pedang Zhongyuan, Li Qi kembali memikirkan Mudan dan tak lama dia menyadari bahwa Mudan menginginkan tubuh alam surgawinya. Keesokan harinya, Li Qi memberitahu Yan Ping bahwa Yin Yang belum tewas. Meskipun Yin Yang dan Li Qi berasal dari alam yang sama, namun tanpa tubuh dia tak akan bangkit kembali. 复活是需要躯体的。 Li Qi kembali ke balai Jaudi dan teringat kejadian yang telah dia lakukan pada Pang Zhao. Saat Li Qi sedang mencoba menyelamatkan Pang Zhao tanpa diduga, Li Yuan dan Zhu Mei kembali dengan membawa obat langka untuk Pang Zhao. Li Yuan terkejut mendapati Li Qi dan Pang Zhao melatih ilmu yang dia anggap sesat, hingga dia pun mencoba mencegah Li Qi. 放手！手啊！ Li Qi tersadar dan mendapati Pang Zhao tak sadarkan diri. Dia menyesal karena gagal melatih ilmu buku kehidupan. Dan tiba-tiba dia terpikirkan satu cara agar Pang Zhao bisa diselamatkan, yaitu dengan memindahkan kristal hati Pang Zhao ke tubuhnya dengan kekuatan gelang perak pembersih tulang. Namun tindakan Li Qi diketahui oleh Li Yuan hingga menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Ternyata Li Yuan juga sedang berada di balai Jaudi dan menghampiri Li Qi. Mereka kembali mengenang keseharian yang mereka lakukan bersama di balai Jaudi. Mereka juga diam-diam mencari keberadaan Zhu Mei. Li Yuan mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba mencari tubuh Pang Zhao, namun tak menemukannya. Li Qi pun membawanya ke makam kosong yang dia buat dengan memasang formasi ranah dewata agar orang biasa tak bisa melihatnya. Li Yuan mengatakan dirinya akan mengembalikan kekuatan buku kehidupan jika apa yang Li Qi katakan benar. Tak lama Li Qi pun membuka formasi tersebut. Li Qi mengatakan bahwa dia telah meminta bantuan tabib Sui untuk membedah perutnya setelah Li Yuan mengembalikan kekuatan buku kehidupan. Saat peti terbuka, Li Yuan terkejut mendapati tubuh Pang Zhao hanya ilusi dan tak dapat disentuh. Sekali lagi dia merasa tertipu oleh Li Qi. Li Qi yang tak mengerti dengan ucapan Li Yuan mencoba memeriksa peti mati tersebut. 方舟去哪儿了？方舟呢？这不可能！方舟究竟去哪儿了？ 方舟他早就死了。 Li Qi bertanya apakah mungkin Li Yuan menceritakan mengenai Pang Zhao pada Mudan. Li Yuan mengatakan bahwa Mudan memang pernah datang ke balai Jaudi, namun dia tak pernah memberitahukan mengenai Pang Zhao. Li Qi meyakini bahwa Mudan yang telah mencuri jasad Pang Zhao karena dia merupakan Yin Yang dan bisa membuka formasi yang Li Qi pasang. Dia meminta Li Yuan membantunya menangkap Mudan dan mendapatkan kembali jasad Pang Zhao. Namun Li Yuan sudah tak mempercayai Li Qi dan justru menyerangnya. Asui menemui tabib Sui dan tersengaja melihat ukiran kayu yang dibuat oleh Li Qi. Begitu melihat wajah dalam ukiran kayu tersebut, tiba-tiba Asui mendapatkan kembali ingatannya yang sempat hilang. Dalam ingatan tersebut, Pang Zhao adalah kakak kandungnya yang menitipkan Asui sebelum dia naik gunung dan belajar ilmu demi melawan bencana yang dibuat oleh Yin Yang. Sebelum ayah angkatnya meninggal, dia memberitahu Asui bahwa Pang Zhao adalah kakaknya. Bahkan Pang Zhao pun sempat menemui Asui. Namun saat Asui mencari kakaknya di balai Jaudi, dia mendapati tempat tersebut telah hancur dan keberadaan Pang Zhao tak diketahui. Sejak saat itu, Mudan menghilangkan ingatan mengenai Pang Zhao untuk menjalankan rencananya. 你想报仇吗？是唐弟子。这是记忆丢失的征兆。阿神，
Keesokan harinya, Li Qi mendapatkan laporan bahwa Pang Zhao telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang aliansi pedang Zhongyuan. Li Qi pun mengatur strategi untuk melawan sekte Peng Liu dengan bantuan Puju dan sekte Yanmen. Li Qi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menemukan keberadaan Mudan. Dan benar saja, tak lama Qian Kun menyerang Puju dan pasukannya. Li Qi membawa Puju yang terkena racun api kembali ke tenda. Dia menyarankan agar Puju kembali ke aliansi pedang Zhongyuan untuk meminta tabib Sui mengobatinya. Tak lama terdengar Pang Tao yang datang dengan tujuan memberikan penawar racun untuk Puju karena merasa berhutang budi. Saat Pang Tao hendak pergi, Li Qi menanyakan keberadaan Mudan. Pang Tao mengatakan bahwa beberapa hari lalu dia melihat Mudan membawa sebuah peti mati dan berencana pergi ke tiang penembus langit di lembah putih buatan Yin Yang. Pang Tao menduga Mudan ingin menyimpan peti mati di tempat tersebut. Dan suatu malam, Li Yuan menemui Su Jin dan mencoba menghasut pikirannya yang selama ini menyukai Li Qi. Dia menunjukkan jarum 1000 yang merupakan seekor serangga beracun dan dipelihara menggunakan darah dan daging Li Yuan. Li Yuan mencoba meyakinkan Su Jin jika jarum tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Li Qi, maka akan merusak raga buku kehidupan dan menjadikannya cacat. Dan dengan begitu, Li Qi akan menjadi milik Su Jin seutuhnya. Keesokan harinya, Li Qi tiba di lembah putih dan mengamati pilar Tongtian yang mirip dengan pohon suan yang menopang alam surgawi. Dia mencoba menebak tujuan Yin dan Yang membuat pilar tersebut. Dia merasa ada keanehan saat mengetahui bahwa kain merah pun tak bisa digunakan. Namun Li Qi tetap akan berusaha naik ke atas pilar. Tak lama dia mendapatkan serangan. Di tempat lain, Su Jin menemui ketua sekte Yanmen untuk meminjam angsanya dan pergi ke lembah putih untuk membantu Li Qi. Sementara Li Qi berhasil sampai ke atas pilar dan menemukan jasad Pang Zhao yang masih berada dalam peti mati kristal. Namun tiba-tiba naga tua muncul. Li Qi kembali teringat kejadian saat terakhir kali naga tua menyerangnya. Sejak lahir dia dikurung di menara tinggi dan dilatih menjadi apa yang dimaksud manusia langit hingga tewas. Li Qi mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Pang Zhao. Tak lama dia pun meminum pil ramuan yang dibuat oleh tabib Sui. Li Qi mendapati peti mati kristal hancur dan jasad Pang Zhao tergeletak begitu saja. Hingga tak lama jasad Pang Zhao pun melebur. Dan tiba-tiba Su Jin muncul, tak tega dengan penderitaan yang selama ini Li Qi alami. Dia pun memutuskan untuk menuruti saran Li Yuan dan menggunakan jarum 1000. Lang Hun bertanya apa yang telah Su Jin lakukan pada Li Qi. Namun Su Jin mengatakan bahwa dia tak mengingatnya. Hanya saja saat melihat Li Qi, tubuh Su Jin tak terkendali hingga menusuk dan melukainya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke aliansi pedang Zhongyuan dan meminta bantuan tabib Sui. Setelah diperiksa, tabib Sui mengatakan bahwa racun yang memasuki tubuh Li Qi sangat aneh. Dan pada saat yang bersamaan, kristal hati Pang Zhao sedang menguras nyawa Li Qi. Jika segera dikeluarkan, maka kemungkinan Li Qi masih bisa melanjutkan hidup. Dalam mimpi, Li Qi bertemu Pang Zhao yang menyarankan untuk tak lagi mempertahankan kristal hati miliknya karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan Li Qi. Meskipun akhirnya Li Qi tak bisa membangkitkan Pang Zhao kembali. Namun setidaknya Li Qi telah menggantikan Pang Zhao melawan kejahatan yang dilakukan sekte Peng Liu. Setelah mengerti dengan ucapan Pang Zhao, Li Qi pun tersadar. Asui memberitahukan bahwa selama ini Li Qi tak sadarkan diri. Banyak hal terjadi dimulai dari sekte Peng Liu menyerang sungai Tongsa yang dijaga ketat oleh sekte Yanmen.
剑门弟子，待接回弟子先撤。江门主，不死不休。少监主待遇已经战死，江门门主。 Pasukan yang dipimpin oleh Yan Pao tak bisa menahan serangan dari sekte Peng Liu. Yun Pao yang mengalami luka parah terpaksa masuk ke dalam area formasi, sementara Puren melawan Raja Pedang yang datang menyerang kota. Mendengar cerita dari Asui, Li Qi pun secara tiba-tiba berniat membedah perutnya, namun Asui seketika menahannya. Li Qi mengatakan bahwa dia telah memasukkan racun dari jarum 1000 ke dalam kristal hati. Untuk itu kristal hati harus terkubur bersama Pang Zhao. 不要，方舟可就真的不复存在了。 Dengan kekuatannya, Li Qi mencoba menghalau semua serangan sekte Peng Liu dari berbagai titik. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Li Qi pun jatuh pingsan. Namun angsa milik sekte Yan Men berhasil menyelamatkannya. Sementara Pang Tao yang telah memutuskan untuk berobat melindungi Puju dari serangan Qian Kun. Li Qi mencoba memulihkan kekuatannya dan Xiaoxi pun berusaha untuk menjaganya. Namun tak lama Li Yuan muncul dan menyerang Xiaoxi yang berusaha menghalanginya. 在乎的人死。 Li Yuan tak menyangka bahwa Li Qi terbebas dari racun 1000 dengan menggunakan ilmu kitab hati teratai milik Pang Zhao. Li Qi mengakui bahwa racun 1000 milik Li Yuan memang hampir membuatnya tewas. Namun tanpa disadari, Pang Zhao telah menyelamatkan Li Qi dari racun tersebut. Kekuatan yang terkumpul di alam kristal hati Pang Zhao bergabung dengan pembuluh nadi Li Qi, menghalangi nadi jantung Li Qi dari jarum miliknya. Kini Li Qi menantang Li Yuan untuk mengeluarkan jurus terkuatnya. 曾经啊，离我所理，干我所感。 Li Qi memutuskan untuk menggunakan ilmu roda langit yang dia pelajari dari ingatan Yin Yang. Dia ingin Li Yuan mengerti dengan jelas situasi yang terjadi dan menyadari semua kejahatan yang selama ini dia lakukan. Akhirnya Li Yuan menyadari bahwa yang telah menghabisi Pang Zhao adalah dirinya. Dia bahkan telah menghancurkan kediaman dunia persilatan yang paling diinginkan Pang Zhao. Li Yuan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun Li Qi mencegahnya dan mengatakan bahwa dia ingin Li Yuan hidup dan menebus semua kesalahannya. Dan tak lama Mudan muncul. Li Qi tak menyangka bahwa kekuatan buku kehidupannya akan menghilang. Dia menyadari pasir hitam hutan air terjun dibuat ulang oleh Qian Kun menciptakan kekosongan kembali. Sementara Li Yuan menyadari bahwa semua ini adalah rencana dari Mudan. Mudan mengatakan semenjak bertemu Li Yuan di tepi Sungai Kuning, dia mengetahui bahwa Li Yuan mudah dikendalikan. 得活下去。
Mudan tak menyangka Li Qi bisa memecahkan mantra pengganti langit. Li Qi mencoba mencari pil ramuan buatan tabib Sui, namun ternyata pil tersebut berada di tangan Mudan. Tak lama dia pun menghancurkannya. Li Qi lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa Asui yang telah memberikan pil tersebut. 去飘零美院一叙，你输了。 Li Yuan yang terluka parah berusaha untuk bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba Lang Hun yang sedang mencari keberadaan Li Qi menemukannya. Lang Hun yang selama ini menantikan waktu untuk balas dendam, seketika melukai Li Yuan dengan pedangnya. Namun Li Yuan memberitahu Lang Hun bahwa Li Qi ditangkap oleh Mudan. Dan tak lama Xiao Hong muncul membawa Li Yuan pergi. Sementara Li Qi kembali tersadar dan mendapati dirinya berada di taman milik Mudan. Asui menghampirinya dan mengatakan bahwa sejak awal Mudan telah menggunakan mantra pengganti langit untuk menukar darah Asui dengan batu dewa hingga darahnya bisa menyelamatkan Li Qi, dan semua itu merupakan bagian dari rencana Mudan. Tak lama Li Qi menemui Mudan di pilar Tongtian. Mudan menjelaskan bahwa di dalam pilar terdapat batu jatuh langit yang melintasi waktu. Dengan benda tersebut mereka bisa kembali ke masa lalu dan Mudan akan merebut tubuh Li Qi. 姑且相信你一次。准备好了。一股炎咒消失了，往生我的力量。 Li Qi kembali ke masa lalu saat Yemo masih belum lahir. Terlihat Jenderal Langit Menara Bintang mencuri pil emas yang merupakan persembahan untuk ibu Yemo. Tak lama Li Qi pun menemuinya. Alasan mencuri persembahan karena sejak 5 tanda penuaan langit, semua orang sudah berubah dan manusia menjadi tua. Meskipun jenderal tersebut adalah pemimpin suku bulu emas, namun umurnya tak lebih dari 300 tahun. Sekarang mereka hanya bisa menunggu kelahiran Yemo sebagai putra suci untuk menghilangkan 5 tanda penuaan langit. Sebelum dia lahir, semua orang hanya bisa bertahan dengan mencuri dan memakan persembahan. Li Qi mengakui sebagai pejabat langit yang bertanggung jawab atas hukum pidana. Dia menyuruhnya memberikan pil emas yang telah dicuri. 我另有安排。现在去藏书阁帮我查些东西。 Sang jenderal memberitahu Li Qi bahwa setiap hari Dewi akan meditasi pada tengah malam, menyerap energi alam surgawi untuk melahirkan putra suci. Namun setelah putranya lahir, Dewi akan meninggal karena kekuatannya terkuras habis. Li Qi menemui Dewi dan mengatakan tujuannya untuk mencegah Yemo lahir. Karena begitu lahir, dia akan membawa bencana dan mengacaukan seluruh alam Shenzhou. Namun tiba-tiba Dewi menghentikan Li Qi dan mengatakan bahwa anaknya bukanlah Yemo, melainkan bernama Tang Jia. Li Qi pun terkejut mendengar nama aslinya tersebut. 什么名字？霸气吧。唐家。Dewi menunjukkan senjata ajaib dari mutiara naga, yaitu gelang perak pembersih tulang. Dia meminta Li Qi memberikan gelang tersebut pada putranya saat lahir nanti. Namun tiba-tiba, 快走！ 跟我一起走。 只能开天了。 就能成为新的一阙阴阳。开天问。 Setelah menghabisi Mudan, Li Qi kembali kepada ibunya yang memberikan gelang perak pembersih tulang. Setelah kembali ke masa lalu, Li Qi akhirnya mengetahui bahwa ibunya ternyata sangat menyayanginya. Tak lama, Li Qi kembali ke dunia nyata dan menghancurkan pilar Tongtian. Keberhasilan Li Qi akhirnya tersebar dan sampai ke aliansi pedang Zhongyuan. Karena perang telah berakhir, Yan Ping merasa tugasnya sebagai ketua aliansi telah selesai. Dia pun mengumpulkan semua ketua pedang dan mengumumkan bahwa dirinya akan turun dari jabatannya. Fang Tao dan Chu Ji mengajukan diri untuk menggantikan Yan Ping. Namun tak lama Li Qi muncul dan mengatakan bahwa dirinya juga akan berusaha untuk menjadi ketua aliansi. Akhirnya semua sepakat untuk mengadakan pemilihan umum untuk menentukan posisi ketua aliansi.
Pang Tao mengumpulkan orang-orang yang terkena racun akibat mengkonsumsi pil iblis yang kembali muncul. Sementara Li Qi menemukan Xiahong yang terluka. Dia mengatakan bahwa Li Yuan telah melarikan diri. Setelah lolos dari Lang Hun, mereka bersembunyi di sebuah rumah pedesaan. Saat itu Li Yuan terlihat aneh dan sibuk mempelajari kitab pengobatan. Hingga dia mendengar seorang warga mengatakan bahwa aliansi pedang Zhong Yuan sedang mencari keberadaan Li Yuan yang diduga menjadi dalang yang menyebarkan pil iblis. Li Yuan yang sedang mencari bahan obat pun disergap oleh para penduduk yang mengenali bahwa dia adalah ketua sekte Peng Liu. 快走！我不想死。请好好你快醒醒啊，阿爷！阿爷！ Xiahong mengatakan bahwa Li Yuan banyak mengkonsumsi pil 9 hati iblis untuk menguji khasiat dari pil iblis tersebut. Tak lama Li Qi menggunakan darahnya untuk menyelamatkan Li Yuan. Setelah beberapa hari, Li Yuan akhirnya tersadar. Li Qi menyarankan agar Li Yuan menjalani kehidupan yang baik dan menemukan penawar pil iblis karena saat ini dunia persilatan sedang mengejarnya. Li Qi yang belum mendengar kabar keberadaan Chuyin yang sempat mencarinya mencoba meminta bantuan Su Qi. Ternyata sejak berada di kota Raja Pedang, Li Qi yang menyelamatkan Su Qi menyuruhnya untuk menyusup ke sekte Peng Liu. Su Qi pun bersedia melakukannya demi membalas dendam atas apa yang dilakukan sekte Peng Liu kepada ayahnya. Tak lama dia mendapat pesan dari Su Qi bahwa saat ini sedang dalam perjalanan ke Taman Xipeng untuk memusnahkan sisa-sisa murid sekte Peng Liu dan mencari Ciyun. Tanpa Li Qi ketahui, Su Qi tiba-tiba diserang oleh Pucuy. 我知道我刀枪不入，终于来了。 Dari kejauhan, boneka manusia yang dibuat mudah membuat perangkap dan Su Qi pun menyadarinya. Tak lama muncul sekelompok orang yang terkena racun akibat meminum pil iblis dan menyerang mereka. Chuyin berhasil melumpuhkan mereka semua, namun energi jahat yang keluar dari tubuh pengikut sekte Peng Liu terserap olehnya. Dari kejauhan, Li Qi melihat pembatas yang dibuat oleh boneka manusia dan tak lama dia pun menerobos pembatas tersebut. Li Qi melihat reaksi tubuh Ciyun sama dengan apa yang dialami oleh Jiang Cheng. Li Qi mendapat informasi dari Su Qi bahwa Chuyin telah diracuni sejak 3 hari yang lalu. Taman Xipeng adalah tempat di mana Mudan memproduksi pil iblis. Su Qi menduga jebakan ini memang diatur untuk Ciyun. Pil tersebut dapat membuat mentalnya tak stabil dan melupakan kenangan yang paling menyakitkan. Untuk itu Su Qi tak akan muncul di hadapan Ciyun agar tak memicu reaksi dari racun tersebut. Li Qi pun memberikan darahnya demi menahan racunnya untuk sementara waktu. Dan benar saja saat Ciyun tersadar, dia tak mengingat kejadian yang dialami sebelumnya. 在山下喝醉酒了。 Li Qi menemui Li Yuan dengan membawa beberapa tanaman obat yang dibutuhkan untuk membuat penawar pil iblis. Li Yuan terkejut saat mengetahui bahwa Li Qi berencana menambahkan darahnya ke dalam ramuan. Li Qi mengatakan bahwa mungkin saja itu akan berguna karena darahnya kini kebal terhadap racun apapun. Keesokan harinya digelar pemilihan umum dan Li Qi mendapatkan suara terbanyak. Dengan begitu, Li Qi pun resmi menjadi ketua aliansi pedang yang baru. Malam harinya, diam-diam Pang Tao menemui Mudan dan ternyata masih hidup, menyerap energi jahat dari jasad yang Pang Tao kumpulkan. Ternyata Pang Tao selama ini hanya berpura-pura bergabung dengan aliansi pedang. Mudan mengetahui bahwa Li Yuan telah bekerja sama dengan Li Qi. Pang Tao memberitahu Mudan bahwa kondisi Li Qi saat ini mungkin lemah karena menghabiskan banyak darah untuk menekan racun di dalam tubuh Ciyun. Dia menduga Li Qi akan menemui Li Yuan untuk memintanya menyelesaikan obat penawar. Dengan begitu Pang Tao bisa membuntutinya untuk menemukan keberadaan Li Yuan. Karena efek dari racun pil iblis bisa membuat emosi tak stabil, Li Qi terpaksa mengurung Chuyin agar tak terjadi keributan dan menakuti para murid aliansi pedang. Chuyin terlihat pasrah dengan kondisinya saat ini, namun Li Qi meyakinkannya bahwa dia akan segera menemukan penawarnya. Keesokan harinya, Li Qi mendapat laporan bahwa Chuyin kambuh hingga melukai penjaga dan melarikan diri. Shitan mengetahui dari penjaga bahwa Pang Tao semalam sempat ingin menemui Chuyin, namun mereka tak mengizinkannya masuk.
让他逃了。孙无愧，怎么没有看住他呢？他要Li Qi meminta Yan Ping pergi memberikan resep obat yang telah dipelajari tabib Sui pada Li Yuan, sementara dia akan mencari Ciyun. Su Jin yang tak sengaja melihat Yan Ping tergesa-gesa memutuskan untuk mengikutinya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Gumudan muncul. Mengetahui Mudan masih hidup, Yan Ping memerintahkan Su Jin menyalakan tanda peringatan. Namun tiba-tiba Pang Tao menghentikannya. Su Jin dan Yan Ping terkejut mengetahui Pang Tao ternyata hanya berpura-pura. Tak lama Yan Ping pun menyerangnya. Pang Tao memberikan pedang pada Su Jin dan mengatakan bahwa dirinya akan membiarkan Su Jin hidup asalkan Su Jin menghabisi Yan Ping. Yan Ping pun meyakini bahwa Su Jin tak akan menurutinya hingga dia pun merebut pedang dengan melukai dirinya sendiri dan tak lama dia pun tewas. Su Jin yang tubuhnya mulai terkena efek racun bertemu dengan sekelompok bandit yang berasal dari desa yang sama dengannya. Mereka sempat menanyakan kabar Su Qi yang mereka tahu merupakan tunangan Su Jin. Namun setelah mengingat Su Qi, tiba-tiba emosi Ciyun mulai tak terkendali. Su Qi mencoba mengantarkan Ciyun kepada Li Qi. Namun dalam perjalanan salah seorang temannya tak sengaja menyebutkan teman si Peng hingga efek racun pun kambuh kembali. Ciyun tanpa ragu melukai semua temannya termasuk Su Qi. Li Qi tak ingin menyaksikan hidup Ciyun berakhir seperti Jiang Cheng ataupun berubah menjadi monster seperti Raja Pedang. Untuk itu dia terpaksa mengakhiri hidup Ciyun dengan pedangnya. Sementara Xiao Hong yang menunggu kedatangan Yan Ping terkejut melihat kedatangan Pang Tao. Saat Li Yuan muncul, Pang Tao mencoba membujuk Li Yuan untuk ikut bersamanya. Dengan kondisi saat ini, Li Yuan seakan tersihir dan dia pun pergi bersama Pang Tao dan meninggalkan Xiao Hong. Keesokan harinya dalam upacara pemakaman Yan Ping, Li Qi adalah orang yang terakhir datang dan bertanggung jawab untuk menutupi peti mati. Dia berjanji pada Yan Ping akan membalaskan dendam pada orang yang telah menghabisinya. Setelah Li Qi pergi, Pang Tao yang merasa terpojok dengan perkataan Li Qi mencoba kembali mengarang cerita. Dia mengatakan bahwa beberapa hari ini Li Qi seringkali meninggalkan aliansi pedang Zhong Yuan adalah untuk bersekongkol dengan Li Yuan dan menghabisi Yan Ping. Sementara itu Li Qi menerobos penjagaan untuk menyelamatkan Li Yuan. Li Qi membebaskan Li Yuan dan memeriksa kondisinya. Li Yuan mengatakan bahwa seharusnya Li Qi tak datang karena ini jebakan untuknya. Li Qi bergegas membawa Li Yuan pergi. Namun tiba-tiba Pang Tao muncul disusul dengan yang lainnya. Pang Tao mengatakan bahwa Li Qi adalah dalang yang sebenarnya. Bahkan dia pun mengendalikan Mudan. Li Qi mengingatkan Pang Tao bahwa luka yang didapat Yan Ping berasal dari ilmu yang dia kuasai dan dipelajari dari Mudan. Pu Ju meminta Li Qi untuk menyerahkan Li Yuan menyelidiki kasus kematian Yan Ping. Li Qi menolaknya karena Li Yuan satu-satunya orang yang bisa membuat penawar racun pil iblis. Demi mempertahankan Li Yuan, dia bahkan rela kehilangan kedudukannya sebagai ketua aliansi pedang. Saat Li Qi akan mulai menyerang, tiba-tiba luka di tubuhnya kambuh. Pang Tao menggunakan kesempatan tersebut untuk melumpuhkan Li Qi. Xian Ji dan Lang Hun muncul untuk membantu Li Qi. Bersama Xiao Xi, dia bergegas membawa Li Yuan pergi, sementara Xian Ji menahan serangan dari Pang Tao. Dia mengatakan pada mereka jika Yan Ping masih hidup, pasti akan sangat kecewa melihat murid-murid aliansi pedang termakan oleh hasutan Pang Tao dan tak lama dia pun pergi. Li Qi membawanya ke suatu tempat. Tiba-tiba Li Yuan kesakitan dan Li Qi pun terkejut karena sebelumnya dia telah memeriksa kondisi Li Yuan dalam keadaan baik. Li Yuan mengatakan bahwa dia menyesali kejahatannya pada Li Qi hingga tak lama Li Yuan pun tewas.
Dan tiba-tiba Li Qi teringat tanda mata emas yang ada di dahi Yemo berbeda dengan dirinya. Dia mencoba kembali memikirkan fungsi alat pembalik mimpi yang dibuat oleh Qian Kun. Dia menyadari bahwa alat tersebut bukan hanya bisa melintasi masa lalu, melainkan masa depan. Akhirnya Li Qi pun mencoba melintasi masa depan. 会再次相见，你也在。 Di tempat lain, tanpa diketahui Pang Tao, Mudan akan mengorbankan nyawanya sebagai sumber kekuatan yang akan diserap oleh pilar Tong Tian. Mudan sudah memprediksi bahwa Li Qi akan memasuki masa depan untuk menemuinya. Saat Pang Tao menyadari rencana Mudan, dia mencoba melarikan diri. 所做的一切都被你猜到了。这并非滴水不漏，反而 Li Qi mendapati bahwa ternyata Xiaoxi adalah Yemo. Ternyata saat Xiaoxi muncul untuk membantu Li Qi menyelamatkan Li Yuan, dia justru diam-diam melukai Li Yuan. Namun sampai saat ini, Xiaoxi masih mengagumi Li Qi dan memanggilnya guru. Li Qi mencoba mengikuti cara Pang Zhao mendidik murid-muridnya bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat baik. Namun Xiaoxi tak mempercayai dengan semua bentuk emosi yang dimiliki manusia, hingga dia pun menyerang Li Qi. 让他们摆脱继续在做乖巧的徒弟，到时候你甚至可以不许多邪恶，但也有很多东西一次机会，没有人会甘愿用。牵出虚空之上的玄氏龙舟之力，我要你。 三伏，人间繁华。 Setelah melumpuhkan Xiaoxi, Li Qi berpikir untuk kembali ke masa lalu dan mengubah takdir dengan memutuskan untuk tak turun ke Xianzhou. Kini dia akan mengunci dirinya di dalam alat pembalik mimpi agar semua orang-orang terdekatnya tetap hidup dan tak berakhir seperti saat ini. Dan kisah film pun selesai. 今天可以早点回去，就这一上午，阿兄就迟人，能不能？是啊，四星啊！